Halo semua, salam penuh semangat. Kali ini kita bertemu untuk membahas materi bahasa Indonesia tentang unsur-unsur dalam cerita dan memberikan pendapat tentang unsur cerita. Mari langsung kita mulai. Yang pertama tentang unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsur dalam cerita yang kita lihat di sini adalah yang pertama tema. Tema itu ide utama dari cerita tersebut. Lalu ini nanti berkaitan dengan judul ya. Judul ini adalah nama yang diberikan pada cerita yang dibuat. Jadi sesuai dengan isi cerita. Judul boleh sama dengan tema. Boleh juga tidak sama. Jadi sekali lagi judul tidak selalu sama dengan tema. Yang kedua, awal cerita. Ini disebut juga dengan prolog ya. Jadi kejadian atau mungkin menceritakan tentang tempat awal cerita dimulai. Yang ketiga, latar. Ini adalah tempat dan waktu berlangsungnya cerita. Yang keempat, tokoh cerita. Tokoh cerita itu merupakan pemeran yang ada dalam sebuah cerita. Lalu yang kelima, sifat tokoh. Sifat tokoh ini dikelompokkan menjadi dua, ini secara umum ya. Yang pertama, sifat yang baik seperti penolong, sabar, ramah, pemaaf, jujur, dan sifat-sifat baik lainnya. Lalu, sifat yang berlawanan yaitu jahat, contohnya pemarah, pendendam, penipu, curang, dan sifat-sifat yang tidak baik lainnya. Unsur cerita yang keenam adalah pesan moral. Ini adalah saran atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pencerita atau pengarang kepada pendengar atau pembaca. Tujuannya tentu saja agar pendengar atau pembaca mengamalkan saran atau nasihat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, unsur cerita yang ketujuh adalah akhir cerita atau epilog. Jadi, biasanya di sini akan terlihat apakah akhir ceritanya bahagia atau happy ending ya, atau akhir ceritanya sedih atau sad ending. Unsur-unsur cerita ini dapat ditanggapi atau diberikan pendapat oleh si pendengar atau pembaca setelah tentu saja membaca atau mendengar ceritanya dengan baik. Iya ya, bagaimana mungkin memberikan tanggapan atau pendapat bila belum dibaca atau belum didengar ceritanya. Jadi setelah dibaca dengan baik, maka kita sebagai pembaca bisa menentukan tema, melihat judul, melihat awal cerita atau prolog, lalu latarnya, tempat dan waktunya di mana. Kemudian tokoh ceritanya siapa saja, bagaimana sifat tokohnya, apakah baik atau jahat. Lalu pesan moral apa yang kita dapatkan dari sebuah cerita. Dan kita bisa melihat apakah cerita itu yang berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan sedih. Mari kita praktekkan ya, kita dengarkan cerita Burung Bangau dan Seekor Ketam. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditentukan unsur-unsur cerita yang sudah dipahami tadi. Burung Bangau dan Seekor Ketam. Pada zaman dahulu, terdapat danau yang sangat indah. Airnya sangat jernih dan di dalamnya tumbuh tanaman teratai yang berbunga. Banyak burung yang tinggal di sana. Salah satunya adalah bangau. Selain itu, di dalam danau terdapat ikan dan hewan lainnya seperti ketam dan katak. Hal ini membuat burung bangau menyukai tinggal di kawasan danau tersebut. Setelah sekian lamanya, bangau sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Bangau berkata, "Kalau aku tidak makan seharian, nanti aku bisa kelaparan. Aku harus mencari cara agar aku bisa makan." Bangau termenung di seberang danau. Seekor katak pun melihatnya dan bertanya,
Apa yang kamu pikirkan, Bangau? Bangau pun menjawab, aku sangat sedih, Katak. Kemarin aku terbang ke sana kemari, mendengar percakapan manusia bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat. Bangau melanjutkan, aku takut danau kita ini akan kering dan semua penghuni danau ini akan mati. Bangau berbohong kepada Katak. Bangau meminta bantuan Katak untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para penghuni danau. Katak pun mengangguk sebagai tanda setuju. Tanpa membuang waktu, Katak pun melompat ke danau dan menyebarkan berita tersebut. Berita kemarau tersebut menyebar begitu cepat. Seekor ikan bertanya kepada Bangau, apa idemu untuk menolong kita semua, Bangau? Bangau menjawab, aku punya satu ide, akan tetapi kalian mungkin tidak setuju. Seekor ikan bertanya, apa idemu itu, Bangau? Cepat beritahu kami, katanya dengan tidak sabar. Bangau menjawab, tidak jauh dari sini ada danau yang sangat indah dan dalam. Aku yakin danau tersebut tidak akan kering walaupun terjadi kemarau yang panjang. Ikan lainnya menjawab, kalau begitu bawa kami ke sana. Bangau berkata, aku hanya bisa membawa seekor karena aku sudah tua dan aku tidak bisa membawa kalian lebih dari itu. Setelah itu, Bangau membawa seekor demi seekor penghuni danau dengan paruhnya. Akan tetapi, bukannya membawa penghuni danau ke tempat tinggal yang baru, Bangau tersebut malah memakannya. Bangau melakukan perbuatannya berulang-ulang sampai giliran seekor ketam. Ketam memiliki capit. Dengan demikian, Bangau memakannya menggunakan kaki-kakinya. Ketam berkata, di mana danau yang kau ceritakan tadi? Bangau pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kali ini sudah saatnya kau menjadi santapanku. Mendengar jawaban Bangau, Ketam pun langsung menjepit paruh Bangau agar ia tidak bisa memakannya. Bangau terluka dan terbang menjauhi Ketam. Setelah itu, Ketam pun kembali ke danau. Teman-temannya masih setia menunggu gilirannya. Ketam pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Semua penghuni danau bersorak gembira karena tidak dimakan oleh Bangau yang tamak serta mementingkan dirinya sendiri. Itulah cerita burung Bangau dan seekor ketam. Bagaimana? Silakan kalian tentukan unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Ingat untuk tetap semangat.